Bab 146. Pasti ada seseorang yang dengan sengaja mengincar keluarga Moku. Mata Mo Chun-kyu berkedip-kedip karena kedinginan. Menurutnya, kematian keluarga Lin dan kematian keluarga Bai pasti sudah direncanakan dengan matang. Tujuannya adalah untuk melemahkan pengaruh mohisnya di wilayah utara. Beberapa kemungkinan nama tiba-tiba muncul di benaknya. Begitu nama Hao Kun Qin muncul, dia dikesampingkan oleh Mo Chun-kyu. Menurutnya, Hao Kun Qin tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan dari keluarga Mo. Lawan mohis seharusnya adalah keluarga paling kuat di wilayah utara. Hao Kun Qin tidak tahu dugaan Mo Chun-kyu. Jika dia mengetahuinya, dia pasti akan tertawa. Dia tidak sengaja menargetkan keluarga Mo. Kemunduran keluarga Lin dan kehancuran keluarga Bai adalah akibat dari kematian mereka sendiri. Jika dia ingin menargetkan keluarga Mo, itu akan membutuhkan banyak masalah. Gerakan saja mulutmu, dan keluarga Mo dapat dihancurkan sepenuhnya. Tanpa pelecehan keluarga Lin dan keluarga Bai, kehidupan Hao Kun Qin menjadi jauh lebih santai. Selain Hao Kun Qin, Ho Qin, Ba Xia, dan Jiao Qi, di Villa Wan Cui Jingyuan, dua anggota baru diterima. Kedua orang ini adalah tangan darah dan wajah hantu. Setelah keduanya mengumumkan bahwa Jin Pen sedang mencuci tangan, mereka keluar dari industri pembunuh. Dia datang ke Jiangcheng dan mengikuti Hao Kun Qin. Meskipun lengan mereka semua terputus, kekuatan mereka sangat rusak. Tapi bagaimanapun juga, keduanya adalah penguasa puncak transformasi, dan mereka juga pembunuh utama orang kulit putih, dan mereka memiliki pengalaman tempur yang kaya. Bukan masalah untuk berurusan dengan prajurit puncak Huajing biasa. Jadi Hao Kun Qin menerima keduanya dan meminta mereka untuk melindungi Ho Qin dan Yun Sigu secara rahasia. Hao Kun Qin berjanji Blood Hand dan Ghost Mian bahwa selama mereka berkinerja baik, dia akan membantu mereka memulihkan lengan mereka yang terputus di masa depan. Ini bukan omong kosong untuk menipu mereka, tetapi itu benar. Jika sebelumnya, bahkan jika Hao Kun Qin adalah pembangkit tenaga para dewa, dia tidak akan bisa dilahirkan kembali dengan lengan yang patah. Tetapi setelah mendapatkan kode rahasia Raja Obat, dia telah memulai jalur pil dan mengolah api pil. Di bagian kedua, buku rahasia Raja Pengobatan, di antara lusinan bahan obat yang tercatat, ada pil obat yang disebut pil Sugu. Ini memiliki efek pemulihan yang tak tertandingi. Selama dia bisa mengumpulkan bahan obat yang diperlukan, Hao Kun Qin akan memperbaiki pil pembaruan tulang. Biarkan tangan berdarah, wajah hantu, dan lengan yang patah terlahir kembali. Dua orang yang mendapat janji itu sangat bersemangat. Berulang kali meyakinkan Hao Kun Qin bahwa dia akan tampil baik. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Ba Xia mengirim surat undangan yang indah ke Hao Kun Qin. Raja Naga, besok malam, keluarga Cao akan mengadakan pelelangan harta karun. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk mengajak paman dan ratu nagamu pergi berbelanja bersama. Ba Xia bertanya dengan hormat. Hao Kun Qin mengangkat alisnya sedikit, lelang harta karun Cao. 2 hari yang lalu, ketika dia baru saja mendengar tentang pelelangan harta karun dari Guimian, dia masih berpikir bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk melihatnya. Saya tidak berharap kesempatan datang begitu cepat. Biarkan aku bertanya pada ayahku dan Yunsi, kata Hao Kun Qin. Meskipun dia akan memiliki sedikit minat pada pelelangan harta karun, itu tergantung pada apakah ayahnya dan Yunsi bersedia untuk pergi. Ho Qin merasa terlalu merepotkan untuk meninggalkan provinsi. Dan dia tidak tertarik pada pelelangan. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan menolak. Yun Sigu sangat senang. Selama dia bisa bersama Hao Kun Qin, tidak peduli apa yang akan dia lakukan, dia bersedia. Hao Kun Qin berpikir sejenak dan berkata kepada si pengganggu, besok malam, Yunsi dan aku akan pergi ke pelelangan harta karun. Ya, saya akan mengatur jadwal sekarang. Hegemon berhenti, dan tidak berbalik dan pergi. Sebaliknya, dia berkata dengan sedikit memutar, Raja Naga, lusa adalah hari ulang tahun kakekku. Meskipun ini bukan ulang tahun ke-10 penuh, aku masih ingin mengundang Raja Naga untuk ikut. Jika Hao Kun Qin berada di teater barat saat ini, dia tidak akan pernah mengatakan ini. Tapi sekarang, Hao Kun Qin ada di wilayah utara, dan keluarga Chen adalah salah satu ular lokal di wilayah utara. Karena itu, dia mengambil kebebasan untuk mengundang Hao Kun Qin atas nama lelaki tua itu. Hao Kun Qin memandang Ba Xia yang tinggi dan kekar 1,9 meter, dan ada warna yang memutar di wajahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit lucu. Seharusnya kamu memberitahuku lebih awal. Sekarang hanya tinggal 2 hari lagi, kemana aku bisa pergi untuk memberi kakek Chen hadiah ulang tahun yang bagus? Kata-kata Hao Kun Qin membuat wajah Ba Xia menunjukkan kegembiraan.
Dia buru-buru berkata, Raja Naga bisa datang ke perjamuan ulang tahun kakekku. Itu sudah hadiah ulang tahun terbaik. Tidak perlu menyiapkan hadiah ulang tahun lainnya. Hao Kun Qin tersenyum. Sebagai perwiranya yang cakap, dia telah membuat banyak sekali eksploitasi di teater barat. Apakah itu publik atau pribadi, dia harus pergi mengunjungi Tuan Chen. Ini seperti mengunjungi Chu Huaitian. Karena itu, ia harus menyiapkan hadiah ulang tahun. Setelah berpikir sejenak, Hao Kun Qin berkata, lusa akan menjadi hari ulang tahun Pastor Chen. Biarkan saya mengambil cuti 2 hari dan pulang untuk menemaninya. Pelelangan harta besok, biarkan Jiao Qi mengikuti. Basia mengangguk, meninggalkan Villa Wan dengan kegembiraan di wajahnya. Dia harus bergegas pulang dan membiarkan keluarga mempersiapkan diri dengan baik untuk menerima Hao Kun Qin dengan perlakuan tertinggi. Sore hari berikutnya, di Bandara Internasional Ibu Kota Provinsi Guangan, Hao Kun Qin berjalan keluar dari bandara bersama Yun Sigu dan Jiao Qi. Basia berencana untuk membiarkan pasukan keluarga Chen di Ibu Kota Provinsi Guangan datang untuk mengambil pesawat, tetapi Ha Kyun Qin tidak berpikir itu akan merepotkan. Dia membawa Yun Sigu ke Ibu Kota Provinsi Guangan, hanya untuk mengunjungi pelelangan harta karun, dan tidak ada yang lain. Jadi dia menolak. Setelah ketiga orang itu keluar dari bandara, mereka langsung naik taksi. Tuan, pergilah ke klub Beidou, Jiao Qi berkata. Setelah mendengar ini, sopir taksi menoleh untuk melihat Hao Kun Qin dan mereka bertiga, dan bertanya dengan heran, apakah Anda yakin itu Beidou Clubhouse? Jiao Qi mengangguk, membenarkan, itu benar. Sopir taksi memandang 3 orang Hao Kun Qin lagi, dan hanya bisa bergumam. Kemudian menginjak pedal gas dan mengemudikan taksi keluar dari bandara. Meskipun kata-kata yang bergumam di mulutnya, suaranya sekecil nyamuk. Tapi siapa Hao Kun Qin? Bahkan suara sopir taksi 10 kali lebih kecil. Dia juga bisa mendengarnya. Sopir hanya berkata, Beidou Clubhouse juga merupakan tempat di mana Anda bisa pergi. Hao Kun Qin tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dihina oleh seorang sopir taksi. Tentu saja, dia tidak cukup pelit untuk mencari masalah dengan sopir taksi. Anggap saja sebagai acara yang menyenangkan. 40 menit kemudian, taksi berhenti di depan sebuah gedung megah. Ini adalah klub Beidou. Hao Kun Qin dan ketiganya turun dari taksi, tetapi pengemudi tidak menyalakan mobil untuk pergi. Sebaliknya, mereka memandang Hao Kun Qin dan berjalan menuju Beidou Clubhouse. Karena dia ingin menyaksikan adegan di mana Hao Kun Qin dan ketiganya kempes. Beidou Club adalah klub swasta paling mewah di Provinsi Guangan. Menurut rumor, bos di belakang layar memiliki tangan dan mata yang penuh. Hanya orang kaya dan raksasa papan atas yang memenuhi syarat untuk masuk. Dari sudut pandang pengemudi taksi, Hao Kun Qin dan ketiganya tentu saja tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Beidou Clubhouse. Bab 147. Seperti yang dia harapkan, ketika Hao Kun Qin dan ketiganya berjalan ke pintu Clubhouse Beidou, mereka langsung dihentikan oleh penjaga keamanan. Klub pribadi, pemalas tidak diizinkan masuk, kata penjaga keamanan dengan acuh tak acuh. Kami punya surat undangan, Jiao Qi memulai. Keamanan mencibir. Dia menyaksikan Hao Kun Qin dan ketiga orang itu turun dari taksi, jadi dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Jiao Qi. Dia langsung melambaikan tangannya dan berkata dengan tatapan tidak sabar, surat undangan dari klub sampah lain tidak berguna di sini. Dari sudut pandang satpam, siapapun yang berhak masuk ke Beidou Clubhouse tidak datang dengan mobil mewah jutaan atau puluhan juta. Bagaimana bisa seseorang datang dengan taksi? Karena itu, dia tidak pernah percaya bahwa 3 orang Hao Kun Qin benar-benar memiliki surat undangan dari klub Beidou. Tepat ketika Jiao Qi hendak mengeluarkan surat undangan untuk membuktikan identitasnya, sebuah suara sumbang tiba-tiba terdengar di belakangnya. Dari mana roti tanah itu berasal? Mereka tidak buang air kecil sendiri. Bagaimana klub Beidou bisa menjadi sampah sepertimu? Kamu bisa masuk. Hao Kun Qin mendengar ini, dan cahaya dingin melintas jauh di matanya. Dia menoleh dan melihat sekeliling, dan melihat 2 pria dengan merek mewah dan wajah arogan dan mendominasi datang dari jarak dekat. Sao Li, Sao Sun, penjaga keamanan melihat kedua pria itu dan berteriak dengan hormat. Jelas, keduanya adalah pengunjung tetap Beidou Clubhouse. Li Chenhao dan Sun Guangxuan berjalan mendekat, dan ketika mereka melihat penampilan Yun Sigu dan Jiao Qi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling melirik, dan sentuhan tidak bermoral melintas di mata mereka. Di antara mereka, Li Chenhao berjalan langsung ke Yun Sigu, mengangkat tangannya dan menyentuh pipinya.
Sungguh cantik yang polos. Jika kamu ingin memasuki Beidou Clubhouse, pemuda ini dapat membantumu. Hao Kun Qin tiba-tiba berdiri di depan Li Chen-hao, dan berkata dengan suara dingin, beri kamu 3 detik untuk menghilang di depan mataku. Kalau tidak, harem akan sombong. Setelah mendengar ancaman Hao Kun Qin, Li Chen-hao tertegun, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa, wah, tahukah Anda siapa pemuda ini? Saya adalah patriark muda keluarga Li di Rongcheng. Anda berani mengancam saya, percayalah. Atau tidak, aku memotongmu dan memberi makan anjing itu. Jiao Qi di samping buru-buru melaporkan ke Hao Kun Qin Hui dengan suara rendah, keluarga Li di Rongcheng, keluarga kelas menengah di wilayah utara, memiliki kekuatan yang hampir sama dengan keluarga Bai. Keluarga Li memiliki sejarah lebih dari 400 tahun. Nenek moyang keluarga Li adalah seorang pejabat senior di tengah dinasti Ming. Jangan melihat prefek, hanya pejabat tingkat keempat. Tapi itu adalah hakim yang bertanggung jawab atas satu pihak, dengan kekuatan besar. Ketika leluhur keluarga Li menjabat sebagai prefek, keluarga Li telah menjadi keluarga kaya di Provinsi Guangan. Saat ini, ia berada di antara keluarga kelas menengah di wilayah utara. Sun Guangxuan, yang berdiri di samping Li Chen-hao, juga keturunan keluarga. Meskipun keluarga Sunnya tidak sekuat keluarga Li, itu juga salah satu keluarga biasa di wilayah utara. Ini memiliki sejarah hampir 300 tahun dan memiliki warisan yang kaya. Gadis kecil, saya tidak berharap Anda memiliki pengetahuan. Anda benar-benar mendengar tentang reputasi keluarga Li saya. Li Chen-hao berkata dengan arogan, karena Anda telah mendengar tentang keluarga Li, Anda harus tahu betapa kuatnya pemuda ini. Adalah, selama Anda dan saudara perempuan Anda, jaga saudara kita hari ini. Manfaat itu mutlak diperlukan. Saat dia berkata, Li Chen-hao melirik Yun Sigu, dan menjilat lidahnya tanpa sadar. Tepat ketika dia berpikir bahwa Jiao Qi dan Yun Sigu akan membungkuk di bawah jas dan celananya dan Sun Guangxuan. Sebuah tamparan keras menamparkan wajahnya dengan keras. Pompa dia secara langsung. Di bawah instruksi Hao Kun Qin, Jiao Qi tidak hanya membawa Li Zexu pergi, tetapi juga Sun Guangxuan di sampingnya. Pelacur, beraninya kamu mengalahkan Ben Shao. Li Zexu bangkit dan menyeka darah dari sudut mulutnya, berteriak dengan marah. Sun Guangxuan di samping, memegangi pipinya yang bengkak, berteriak pada penjaga keamanan Clubhouse Beidou, apa yang akan kamu lakukan? Jangan biarkan Ben Shao menangkap mereka. Tepat ketika penjaga keamanan siap melakukan sesuatu, sebuah surat undangan halus muncul di tangan Jiao Qi dan meletakkannya di depan mereka. Apakah kamu akan melakukan sesuatu pada VIP? Jiao Qi bertanya dengan dingin. Ketika penjaga keamanan melihat Jiao Qi mengeluarkan surat undangan, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Meskipun dia tidak membuka surat undangan, dia hanya tahu dengan melihat paket luarnya bahwa itu adalah surat undangan yang dikeluarkan oleh klub Beidou mereka. Jika orang biasa memiliki perselisihan dengan Li Chen-hao dan Sun Guangxuan, mereka secara alami akan berdiri di pihak Li Chen-hao dan Sun Guangxuan. Tapi sekarang, kedua belah pihak adalah tamu terhormat dari klub Beidou. Dan penjaga keamanan bisa melihat dengan tepat apa yang terjadi. Li Chen-hao dan Sun Guangxuan yang salah. Secara alami, mereka tidak bisa lagi membantu dua orang. Bagaimana mungkin beberapa roti tanah memiliki surat undangan dari klub Beidou? Ben Shao meminta untuk memeriksa keaslian surat undangan itu. Li Zexu berteriak tak percaya. Dia juga melihat Hao Kun Qin dan 3 orang berjalan keluar dari taksi. Oleh karena itu, saya tidak pernah percaya bahwa Hao Kun Qin dan mereka bertiga adalah tamu terhormat dari klub Beidou. Tamu terhormat ini, lihat. Penjaga keamanan memandang Jiao Qi, mencoba menyunggingkan senyum di wajahnya. Jiao Qi tidak mempersulit penjaga keamanan, dan melemparkan surat undangan kepadanya. Security buru-buru membuka surat undangan dan memulai pemeriksaan. Surat undangan ini berasal dari keluarga Chen. Penjaga keamanan itu sedikit mengernyit. Ketika Li Zexu mendengar kata-kata keamanan, wajahnya tiba-tiba menunjukkan cibiran, ini benar-benar palsu. Keluarga Chen dan keluarga Chen telah memasuki klub. Bagaimana seseorang bisa datang dengan surat undangan dari keluarga Chen? Setiap keluarga hanya memiliki 1 atau 2 surat undangan. Keluarga Chen dan tuan muda ketiga telah tiba. Karena itu, Li Zexu menyimpulkan bahwa surat undangan di tangan Jiao Qi pasti palsu. Bagaimana jika surat undanganku asli? Hao Kun Qin berkata dengan main-main. Jika surat undanganmu benar, maka Shao Ben akan berlutut dan meminta maaf kepadamu di depan umum dan memanggilmu kakek 3 kali. Li Zexu mencibir. Meskipun Anda tidak layak menjadi cucu saya untuk sampah seperti Anda. Ketika Anda berlutut dan meminta maaf, saya hampir tidak bisa menerimanya.
kata Hao Kun Qin ringan. Dia menoleh dan menatap penjaga keamanan, kamu harus bisa mengatakan yang sebenarnya. Penjaga keamanan dengan hati-hati melihat surat undangan di tangannya dan berpikir itu benar. Tetapi memikirkan apa yang dikatakan Li Zexu, dia sedikit tidak yakin. Saya harus meminta orang untuk memasuki clubhouse, dan mengundang keluarga tertua dan termuda ketiga dari keluarga Chen untuk keluar. Nama Tuan Muda Chen adalah Chen Wenchao, mengenakan setelan kasual putih dan kacamata dengan pelek emas. Tuan muda ketiga dari keluarga Chen yang mengikutinya bernama Chen Wenchong. Melihat dari dekat, wajah keduanya sebenarnya mirip 5 poin. Karena mereka adalah saudara. Chen Wenchao dan Chen Wenchong, setelah berjalan keluar dari clubhouse. Orang-orang di sekitar, termasuk Li Zexu dan Sun Guangxuan, semuanya berperilaku sangat sopan. Surat undanganmu ini diberikan kepadamu oleh orang keenam, kan? Chen Wenchao memandang Hao Kun Qin dan berkata dengan acuh tak acuh. Iya? Hao Kun Qin menyipitkan matanya sedikit, dan dia mendengar sedikit ketidakpuasan dalam nada suara Chen Wenchao. Bab 148. Chen Longchong di samping mencibir dan berkata, saya adalah anak keenam yang mengambil surat undangan saudara laki-laki saya untuk orang besar. Ternyata saya memberi Anda pangsit seperti itu. Jika Anda mengatakan Chen Wenchao, hanya ada sedikit ketidakpuasan dalam kata-katanya. Tapi ketidakpuasan saudaranya Chen Wenchong ada di wajahnya. Hao Kun Qin mengangkat alisnya sedikit, dan matanya menyapu dua bersaudara Chen Wenchao dan Chen Wenchong. Dalam pikiran saya langsung menganalisis situasi keluarga Chen 70% hingga 80%. Sebagai keluarga terbesar kedua di wilayah utara, keluarga Chen telah mewarisinya selama lebih dari 500 tahun. Bisa dibilang keluarga besar. Ada lebih dari selusin anak muda di generasi keluarga Chen. Menurut aturan keluarga-keluarga Chen, lusinan anak keluarga Chen ini semuanya memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tuan muda. Baxia menempati urutan ke-6 di antara orang-orang muda dari generasi keluarga Chen. Dan Chen Wenchao dan Chen Wenchao, yang masing-masing menempati peringkat tertua dan ketiga, adalah sepupu dari hegemoni. Menurut keadaan normal, Chen Wenchao, yang termuda dari keluarga Chen, adalah yang paling berharap untuk menjadi tuan muda. Tetapi lelaki tua dari keluarga Chen berbicara langsung, membiarkan Baxia bertindak sebagai patriark muda. Ini membuat Chen Wenchao sangat tidak yakin. Tetapi karena otoritas wanita tua itu, dia tidak bisa menolak. Oleh karena itu, secara pribadi, saudara Chen Wenchao dan Chen Wenchao selalu berselisih dengan hegemon. Pada saat ini, wajah Li Zexu menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa surat undangan Hao Kun Qin yang mereka ambil ternyata benar. Keluarga Chen hanya mendapatkan 2 surat undangan. Hanya Chen Wenchao dan Chen Wenchong, yang berbagi surat undangan. Surat undangan lainnya ada di depanku. Li Zexu memandang Chen Wenchao untuk meminta bantuan. Dia hanya mengeluarkan retorika, jika surat undangan Hao Kun Qin benar. Dia akan berlutut dan meminta maaf, dan memberitahu Hao Kun Qin untuk memanggil kakek 3 kali. Sebagai patriark muda keluarga Li di Rongcheng, jika dia benar-benar melakukan ini, dia akan malu. Akan benar-benar direduksi menjadi bahan tertawaan di lingkaran keluarga, dan tidak bisa mengangkat kepalanya sejak saat itu. Chen Wenchao sedikit mengernyit setelah merasakan tatapan Li Zexu. Dia melambai ke penjaga keamanan di samping, dan mempelajari semuanya dari mulutnya. Setelah mendengarkan akun penjaga keamanan, Chen Wenchao menatap Li Zexu dengan lega. Hubungan antara keluarga Li dan keluarga Chen luar biasa. Sama seperti hubungan antara keluarga Bai dan keluarga Mo. Di lingkaran keluarga utara, keluarga Li selalu mendukung keluarga Chen. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Sun di mana Sun Guangxuan berada. Dan Li Zexu adalah kekuatan utama yang mendukung Chen Wenchao sebagai kepala keluarga Chen. Oleh karena itu, Chen Wenchao secara alami ingin membantu Li Zexu. Saya melihat Chen Wenchao menyimpan surat undangan, dan berkata kepada Hao Kun Qin dengan nada teratur, karena Anda adalah orang ke-6, maka tundukkan kepala Anda dan minta maaf kepada Sao Li dan Sao Sun. Ini adalah wahyu, lulus. Apa katamu? Jiao Qi langsung menjadi marah, dan cahaya dingin melintas di matanya. Basis kultivasi dari puncak kekuatan batin meledak dengan semua kekuatan. Siap melakukannya kapan saja. Tuan muda dari keluarga Chen, bahkan Tuan muda, berani memberi perintah kepada Raja Naga hanya mencari kematian. Sama seperti Jiao Qi memecahkan basis kultivasinya, Chen Wenchao dan 2 pengawal di belakang Chen Wenchong meledak dengan 2 aura kuat pada saat yang bersamaan. Dilihat dari aura yang dipancarkan oleh keduanya, basis kultivasi telah mencapai tahap tengah dari ranah transformasi.
Kedua pengawal itu telah mengunci Jiao Qi dengan kuat. Selama Jiao Qi berani melakukan sesuatu, maka mereka akan menggunakan momentum guntur untuk menaklukkan Jiao Qi. Kau memintaku untuk meminta maaf kepada mereka berdua. Hao Kun Qin terkekeh dan memandang kedua pengawal itu dengan jijik. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Chen Wenchao dan berkata dengan ringan, "Apa kamu? Bahkan anak keenam, tidak berani berbicara seperti ini padaku." Wajah Chen Wenchao tiba-tiba menjadi suram ketika dia mendengar kata-kata itu. Di bawah kacamata berbingkai emas, dua cahaya dingin melintas. Saya pikir itu di hadapan anak keenam, tetapi urusan hari ini tidak dimaksudkan untuk terlalu memalukan. Tetapi Anda berani menghina saya. Bahkan jika saya menghapus Anda saat ini, anak keenam tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Chen Wenchao berbalik ke arah dua pengawal di belakangnya dan memberi perintah, "Patahkan kakinya untukku sehingga dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda." "Iya." Kedua pengawal itu langsung menyerang Hao Kun Qin, dan tembakan mereka sangat sengit. Dia ingin menghancurkan kakinya dengan satu pukulan. "Dengan dua sampah ini, kamu ingin menghancurkanku?" Hao Kun Qin tersenyum menghina, matanya penuh ejekan. "Aku melihat sosoknya berkedip, itu menghilang dari tempat itu dalam sekejap, dan kembali ke tempat itu dalam sekejap mata." Chen Wenchao, Chen Wenchong, dan yang lainnya hanya merasa terpesona. Sebelum mereka bisa bereaksi, dua suara ratapan yang menyakitkan datang dari belakang mereka. Chen Wenchao dan Chen Wenchong dengan cepat menoleh dan melihat sekeliling, dan mereka melihat dua pengawal di tahap pertengahan transisi, berbaring di tanah saat ini, mencengkeram kaki mereka, melolong kesakitan. Melihat dengan seksama, kaki dan lutut kedua pengawal itu telah remuk. Hati Chen Wenchao tiba-tiba menyusut, dan dia memandang Hao Kun Qin dengan takjub, "Apakah kamu penguasa agung puncak transformasi?" Menurutnya, orang yang bisa langsung menyelesaikan dua pendekar di tengah transformasi harus menjadi penguasa puncak transformasi. Dan itu bukan puncak dari transformasi biasa. Kata-kata Chen Wenchao mengejutkan Chen Wenchong, Li Zexu, dan Sun Guangxuan. Meskipun mereka berasal dari keluarga, mereka memiliki visi yang sangat tinggi. Tapi bagi mereka, master besar di puncak transformasi masih kuat yang perlu ditangani dengan hati-hati. Keluarga Chen lebih baik daripada keluarga Li dan keluarga Sun. Sebagai keluarga kedua di wilayah utara, ada seorang guru besar yang merupakan puncak digitalisasi di keluarganya. Patriark saat ini, wanita tua dari keluarga Chen, adalah yang terkuat di antara para pejuang di puncak dunia transformasi. Peringkat 150 dalam daftar master dunia. Keluarga Li dan keluarga Sun jauh di belakang. Keluarga Li hanya memiliki Great Master of Transformation Realm biasa, yang berfungsi sebagai persembahan. Adapun keluarga Matahari, basis kultivasi patriarknya hanya pada tahap akhir dari alam transformasi. Oleh karena itu, ketika Li Zexu dan Sun Guangxuan mendengar bahwa Hao Kun Qin adalah master besar dari puncak transformasi, kaki mereka berdua melunak dalam sekejap, hampir berlutut ke tanah. Tidak heran orang keenam akan memberimu surat undangan. Ternyata untuk memenangkanmu. Chen Wenchao mengira dia sudah menebak segalanya. Tatapannya berubah, dan sikapnya berubah 180 derajat dalam sekejap. Menghadapi Hao Kun Qin, dia berkata dengan sangat bangga, "Jika suami ingin bekerja sama dengan keluarga Chen, saya pikir saya lebih cocok untuk menjadi mitra suami daripada yang keenam. Saya juga bisa memberi Anda manfaat yang dijanjikan keenam. Tidak hanya dengan cara ini, saya dapat menggandakan atau bahkan 3 kali lipat untuk Anda." Sebagai penatua dari keluarga Chen, Chen Wenchao penuh percaya diri. Kedua orang tuanya adalah anggota keluarga Chen yang berpangkat tinggi, dan mereka memiliki kekuatan besar di tangan mereka. Selain itu, banyak pejabat senior di keluarga Chen secara terbuka menyatakan dukungan mereka untuknya. Orang tua dari hegemoni hanya dapat dianggap sebagai kelas menengah dalam keluarga Chen. Di antara level tinggi, selain dukungan wanita tua itu untuk hegemon, tidak ada orang lain. Oleh karena itu, Chen Wenchao yakin bahwa Hao Kun Qin akan meninggalkan hegemoninya dan bekerja sama dengannya sebagai gantinya.